Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan alur video manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili melemparkan banyak senjata rahasia yang menimbulkan ledakan yang sangat besar. Monster kadal itu pun terlempar akibat ledakan tersebut. Nili mengatakan, jangan pernah takut menggunakan tipuan. Nili kembali ke wujud manusianya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Dewi Yuyan. Dewi Yuyan dan teman-teman Nili masih terkejut. Nili menanyakan, kenapa teman-temannya terkejut? Lu Piao menanyakan, bom apa yang Nili gunakan? Bom itu mampu menghempaskan seorang ahli yang berada di puncak peringkat legenda hewan iblis. Dia pun meminta bom itu ke Nili. Nili mengatakan, kalau dia punya banyak bom, dia tidak akan mencampurkannya dengan yang palsu. Lu Piao terus tawar-menawar dengan Nili agar diberikan senjata rahasia tersebut. Nili mengatakan, meskipun Nili memberikan senjata itu, akan tetapi Lu Piao tidak akan bisa menggunakannya, karena senjata itu memerlukan dua kekuatan hukum untuk mengaktifkannya. Lu Piao baru saja berencana untuk menggunakannya melawan peringkat legenda. Xion menanyakan, apakah Nili tahu asal-usul hewan iblis itu? Nili menjawab, kalau kedua hewan iblis itu datang ke sini untuk membunuh Dewi Yuyan, karena mereka adalah musuh Dewi Yuyan. Dewi Yuyan meminta maaf kepada mereka semua karena membawa mereka dalam bahaya. Duse menjawab, kalau Dewi Yuyan tidak perlu meminta maaf. Sebagai teman, mereka harus saling membantu. Karena sudah merasa aman, mereka berencana melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, Nili masih mencari sesuatu. Nili mengatakan, karena monster itu adalah hewan iblis, seharusnya mereka menjatuhkan beberapa material yang bagus. Karena Nili menghempaskan monster itu hanya meninggalkan 3 barang. Nili menemukan bola racun hitam dan menyimpannya. Karena Duse naik ke peringkat legenda, Nili memberikan senjata peringkat legenda kepada Duse. Sisik naga hitam akan diberikan kepada Duan Jian. Mereka pun akan melanjutkan perjalanan ke alam nether. Mereka pun terus berjalan melewati sungai. Di saat yang sama, berpindah ke dataran es langit utara, terlihat seseorang berada di dalam lapisan es yang mulai retak. Dia mengatakan, kedua monster itu bodoh. Mereka benar-benar tidak bisa diandalkan untuk mengawasi Yuyan, sampai membiarkannya kabur. Bahkan, mereka sampai kehilangan nyawanya. Laki-laki itu pun kesal dan memaki-maki monster yang dikalahkan Nili. Laki-laki itu mempertanyakan, kemana perginya Dewi Yuyan. Dia menebak apakah Dewi Yuyan akan pergi ke alam nether, apa mungkin Dewi Yuyan mau mencari perlindungan di sana. Meski laki-laki itu tidak bisa mengalahkannya, tapi Dewi Yuyan juga tidak akan aman di sana. 10.000 tahun telah berlalu. Laki-laki itu bersembunyi untuk menunggu hari itu tiba. Dan hari itu sebentar lagi akan tiba. Laki-laki itu menghitung bunga. Terlihat satu bunga telah mekar. Dia melihat sekelilingnya. Setelah menghitung semuanya, terdapat 6 bunga yang sudah mekar. Laki-laki itu berkata, ketika bunga ke-7 mekar, itu akan menjadi hari kematian bagi Dewi Yuyan. Berpindah ke alam nether. Bertempatan di 9 lapis tanah kematian, terlihat banyak tenda sudah dibangun. Di sana, terlihat tenda dari keluarga segel permata. Semua ahli dari alam nether telah berkumpul di sana. Mereka bertujuan untuk mencari perhatian dari penguasa alam nether. Seorang pengawal menyampaikan berita kepada patriark keluarga segel permata, kalau Nili sudah datang. Nili pun diantar oleh pengawal menemui patriark mereka. Mereka pun saling menyapa. Patriark Luo tidak menyangka kalau Nili juga tertarik. Dia juga menanyakan, apakah orang yang Nili bawa adalah teman-temannya? Luo Ming pun maju menjawab, kalau mereka adalah teman-temannya Nili. Nili mengatakan, mereka adalah teman-teman yang dapat dipercaya. Melihat kultivasi teman-temannya Nili, membuat patriark terkejut. Nili juga memperkenalkan tunangannya yaitu Xion. Mendengar hal itu, Xion pun menjadi malu. Patriark menyapa Xion. Teman-teman Nili berbicara tentang tempat yang mereka kunjungi. Di tempat itu memiliki bau sulfur. Kelihatannya di tempat tersebut tidak diserang oleh hewan iblis. Patriark menanyakan, dengan situasi saat ini, seharusnya Nili tidak mengambil resiko untuk datang ke tempat ini, karena tempat ini sangat berbahaya. Nili pun meyakinkan Patriark Luo, kalau Nili datang ke tempat ini untuk jalan-jalan, bukan untuk mempertaruhkan nyawanya. Nili menanyakan, kenapa keluarga segel permata belum masuk ke 9 lapis tanah kematian. Patriark mengatakan, kalau tempat itu belum sepenuhnya dibuka. Biasanya, Patriark hanya memasuki lapisan pertama. Untuk naik ke lapisan selanjutnya, mereka perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai lapisan ke-6. Dalam waktu 3 hari, lapisan ke-7 akan dibuka.
Pada saat itu, mereka bisa langsung masuk ke lapisan ketujuh. Shun mengatakan kalau tempat itu sangat misterius. Patria Luo menjelaskan, 9 lapis tanah kematian awalnya adalah medan pertempuran kuno, di mana banyak ahli yang terbunuh di sana. Tanah kematian terbentuk melalui energi kematian yang terakumulasi selama 10.000 tahun. Tapi mulai lapisan ketujuh dan di atasnya itu berbeda. Lapisan ketujuh, ke-8 dan ke-9 berada di bawah kendali langsung penguasa alam Nether. Lapisan-lapisan itu merupakan wilayah miliknya. Tapi, setiap kali beliau merekrut murid, aturan yang beliau tempatkan di setiap lapisannya berbeda-beda. Tidak ada yang tahu aturan apa yang digunakan. Aturan itu akan dijelaskan setelah memasuki lapisan tersebut. Selain itu, rekrutmen yang pernah diadakan adalah 10 tahun yang lalu. Beliau merekrut sekitar 100 hingga 1000 murid, akan tetapi hanya satu orang yang bisa menjadi pewarisnya. Patria Luo memberikan sebuah token untuk Nili bawa. Token itu adalah token PIP dari keluarga lelang segel permata. Dengan token itu, orang-orang tidak akan berani macam-macam. Kali ini banyak ahli yang datang, bahkan ahli Demega jumlahnya cukup banyak. Kalau Nili dalam masalah, dia hanya perlu menunjukkan token tersebut. Nili pun menerima token itu. Patria menjelaskan kalau rumah lelang mereka sudah berada di peringkat 3 terbesar di alam Nether. Ini semua berkat bantuan Nili, sehingga keluarga segel permata bisa menjadi 3 besar. Tetapi selama beberapa hari ke depan, Nili harus berada di camp. Pada lapisan pertama, ada banyak orang di sekitarnya. Keadaan pasti akan sangat kacau, jadi Nili harus berhati-hati. Nili pun berterima kasih karena sudah diingatkan. Dia akan berhati-hati. Patria Luo akan mempersiapkan akomodasi untuk Nili dan teman-temannya. Nili pun mencoba melihat keluar tenda. Terdapat banyak orang di sana. Nili merasakan banyak ahli, termasuk ahli peringkat demigod. Kompetisi untuk menjadi penguasa alam Nether benar-benar diikuti oleh banyak orang. Di waktu senggang, Nili berencana untuk berlatih atau menetaskan telur. Tapi telur itu belum ada tanda akan menetas. Padahal Nili sudah banyak mengeluarkan kekuatan hukum saat perjalanan ke alam Nether. Tapi detak jantungnya semakin keras. Nili merasakan hubungan mereka semakin kuat. Nili sangat penasaran dengan makhluk yang ada di dalamnya. Saat Nili membeluk telur itu, muncul seseorang yang membuka pintu tendanya. Orang itu adalah Lu Piao. Dia menyampaikan kalau ada kabar, ada anak-anak muda yang masuk ke lapisan pertama dari 9 lapis tanah kematian. Mereka menemukan benih spiritual yang bisa meningkatkan kultivasi. Dewi Yuyan mengatakan, kalau itu adalah buah yang sangat langka. Konon katanya, kalau buah itu hanya dapat tumbuh di mana ada mayat-mayat para ahli. Buah itu memiliki energi yang sangat murni. Kalau mereka bisa menemukan beberapa buah itu akan sangat membantu kultivasi mereka, dan mungkin saja dapat membantu mereka menembus peringkat legenda. Mendengar hal itu, Nili sangat senang, dan mengajak Lu Piao untuk berangkat mencarinya. Nili meminta Lu Piao agar memberitahu yang lainnya. Akhirnya, Nili dan teman-temannya berangkat menuju 9 lapis tanah kematian. Terlihat Lu Piao menginjak bekas mayat yang berserakan. Itu membuat takut Xiushui. Di sana terdapat banyak orang. Lu Piao bisa merasakan energi kematian di sepanjang perjalanan. Dan juga, kabut di sana semakin tebal. Nili mengingatkan teman-temannya agar waspada. Mereka sudah memasuki 9 lapis tanah kematian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.